primitif terbagi pada dua tipe, yaitu boolean dan numerik. Boolean menurunkan tipe data boolean, lalu numerik menurunkan tipe floating dan integral. Dan floating ini menurunkan tipe data floating dan double. Lalu untuk integral ini menurunkan tipe data karakter lalu dan karakter dan integer, dan karakter ini merupakan turunan dari char. Lalu untuk integer ini menurunkan tipe data byte, short, integer, lalu dan long. Oke, baik sekali Agus. Luar biasa sampai strukturnya sampai hafal juga. Kemudian bedanya looping ya Gus ya, bedanya for dan while itu apa ya Gus? Looping ya. Untuk perulangan for ini perbedaannya hanya pada kalau for ini diketahui berapa perulangan terjadi, namun kalau misalkan while ini perulangannya ini jika tidak ketahui maka menggunakan while. Jadi jika mengetahui perulangan tersebut maka menggunakan for, jika tidak diketahui melakukan while. Oke, baik. Kemudian Gus tahu hak akses modifier? Coba sebutkan Gus. Modifier hak aksesnya itu default, protect, preset, dan default, default, protect, dan public. Oke, coba dijelaskan itu satu-satu. Untuk modifier public ini bisa diakses oleh seluruh kelas gitu. Kalau misalkan private ini hanya bisa diakses pada kelas tersebut dan turunannya. Itu untuk private hanya bisa diakses oleh kelasnya saja. Namun kalau misalkan protect hanya bisa diakses pada kelas tersebut dan turunannya. Dan default default hanya bisa diakses dalam kelas tersebut dan package yang sama. Coba Amin jelaskan apa yang diketahui oleh Amin seputar akses modifier. Akses modifier tuh ada 3 di web tuh, ada public, private, sama protect. Nah kalau akses modifier public itu dia aksesnya bisa diakses sama semua kelas, sedangkan protect dia sama kelas itu sendiri, sama kelas turunannya kalau protect, dan sedangkan private akses modifiernya itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Berarti akses modifier itu apa? Jadi itu kayak hak akses izin untuk mengakses suatu kelas. Berarti kalau kita pakai privat terus nggak bisa diakses oleh kelas turunan ya? Iya, dia cuma bisa di kelas itu sendiri kalau privat. Oke. Selanjutnya untuk di bagian framework, Amin sudah belajar apa seputar framework. Framework kode generator itu sendiri dia menganut sebuah konsep yang namanya MVC, gitu ya. Ya, coba Amin jelaskan apa yang dimaksud dengan MVC itu sendiri. MVC itu namanya model, view, sama controller. Nah di bagian model itu, si model itu dia mengakses perintah-perintah yang ada di database. Jadi kita si model itu jadi itu mengakses apa perintah-perintah yang ada di database seperti create, memanggil data, mengedit data, menghapus data, atau menambahkan data. Sedangkan controller itu dia adalah jembatan antara model dengan view. Jadi dia controller itu berisi fungsi-fungsi yang akan menjalankan sebuah sistem yang akan ditampilkan ke view. Sedangkan view itu sebuah tampilan atau layar yang menjalankan menjalankan hubungan model dan controller. Jadi database yang ada di model itu, kemudian fungsi-fungsi dan sistem yang ada di controller itu dijalankan dan ditampilkan di view. Ini deh, di HTML aja saya sudah belajar ya. Di HTML itu sendiri ada beberapa istilah. Itu ada apa? Di antaranya ada istilah tag,
lalu ada properti, lalu ada elemen. Nah, coba Ajis jelaskan dan berikan contohnya. Contoh dari elemen yang kayak gitu. Ya, tag itu apa, contohnya apa, properti itu apa, contohnya apa, elemen itu apa, contohnya apa. Itu ini kayak yang ini yang tulisan tebal, miring, cotek. Itu yang kebun. Apa? Oke, yang terakhir deh. Coba Ajis jelaskan atau sebutkan. Coba Ajis sebutkan 4 database server. 4 database server. Kayak MySQL. Terus? Itu bukan? Iya. MySQL, Firebase, PostgreSQL, sama SQLite. Oke. Sudah cukup dari seputar web Pak Prana. Mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jis. Oke, kita masuk ke sesi Java ya Jis. Ada 2, ada Java dasar dan Android. Oke. Kalau untuk Java dasar, coba Jis 3 karakteristik OOP itu apa aja Jis? Ada encapsul, pokoknya apa ya, itu inherit sama inheritance, Satu lagi? sama poliomorfisme apa nih? Oke, coba dijelasin Jis. Kalau misalkan kalau misalkan saya tanya tentang bedanya looping ya Mas, looping ya ada looping for dengan while. Looping for dengan while. While for itu jadi for itu lebih ke untuk perhitungan, bukan sih. Jadi for itu ditentukan mau berapa jumlah yang kita lakukan. Contohnya 1 kita mau nampilkan 1 sampai 10 doang programnya, berarti kita bisa melakukan dengan for. Nah, sedangkan kalau while itu tanpa batas. Jadi penentuan batasnya itu tergantung sama usernya. Ketika pilih ya, jadi lanjut terus. Jadi tanpa ada batasnya. Itu kalau while ya. Oke, kemudian Ya, kita Pak. masuk tentang Android nih. Di Android itu kan ada yang untuk desainnya, ada yang namanya desain prosedural dan desain deklaratif. Bedanya apaan? Pas, Pak. Nah, oke. Kemudian coba peran sebutkan minimal 5 life cycle activity, daur hidup activity di Android. Life cycle.
yang kayak value itu Pak. Life cycle, daur hidup. Pas Pak. Kami. Kemudian yang satu lagi, pengembangan Android itu kan nggak cuma pakai Android Studio ya kan ya. Iya Pak. Ada yang namanya native apps, web apps, sama hybrid apps. Kira-kira bedanya apa sih? Native Antara yang tadi disebutkan dengan Android Studio Pak. bedanya native apps, web apps dengan hybrid apps itu apa sih? Di antara ketiga itu bedanya apa? Apa-apa tadi? Native app, kemudian web app, dan Kalau hybrid app. native, ya. Apa? Kalau native app itu kita lebih ke rancangannya itu dari awal gitu. Jadi kita bikin sendiri dari semua programnya dari awal, kita merancang sendiri tanpa ngambil rangkaian kerja atau program kerja dari yang lain. Terus untuk yang kedua, Web app? kurang tahu Pak. Yang kedua, web app itu kita melakukannya di web. Melakukan apa? Melakukan codingannya. Dengan Kita di web. bisa melakukan ya di web. Terus untuk hybrid app itu kita sama kayak software biasa, cuma mungkin kita bisa melakukan kurang lebih seperti Android Studio, jadi bisa melakukan kolaborasi dengan orang lain atau teman kita. Untuk sesi Java ya artinya. Javanya basic dan Android. Oke, kira-kira kan coba jelaskan perbedaan antara kelas dan objek kan? Baik, saya akan menjawabnya Pak. Jadi kelas itu adalah blueprint dari objek, sedangkan objek itu adalah bentuk konkret dari kelas. Contohnya apa? Misalnya dari kelasnya itu adalah kerangka rumah dan objeknya adalah rumah yang sudah jadi. Oke. Kemudian 3 karakteristik OOP itu apa tuh? 3 karakteristik OOP. Yang pertama yaitu ada enkapsulasi pembungkusan, yaitu ada program tidak diakses oleh sembarang orang. Yang kedua yaitu inheritance, pewarisan sifat. Yang ketiga yaitu polimorfisme, yaitu metode sama tetapi implementasinya yang berbeda. Oke. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan interface? Interface pada Java. Pas, Pak. Oke. Coba ya Ham sebutkan 5 tipe data primitif Ham. Ada boolean, Gunanya buat apa? boolean untuk pemilihan false atau true. Kemudian Float untuk bilangan pecahan, integer, string, apa lagi? double untuk bilangan Double. pecahan yang luas. Oke. Berarti double itu lebih luas dibanding float tadi ya? Oke.
itu variabel, metode, dan konstruksi. Konstruktor tuh gunanya apa sih ya? Untuk konstruktor yaitu metode istimewa untuk menginisialisasi sebuah objek. Oke. Oke, Ilham tahu tentang exception? Exception itu pengecualian dalam Java. Pengecualian yang gimana nih maksudnya? Untuk menghandle program yang error nih. Ismail, kira-kira bedanya kelas dan objek apa ya? Kalau kelas itu sebuah data di mana di bawahnya itu ada objeknya gitu. Kameranya dinyalain Mas Ismail. Kelas itu turunan dari objek. Objek itu turunan dari kelas. Dengar apa? Beneran. Ismail, kameranya dinyalain coba. Udah nyala, Pak? Ini enggak. Coba pakai HP ya, Pak? Enggak ada ini. Ini Mas Ismail pakai apa? Pakai laptop? Pakai HP. Pakai handphone aja. Iya. Coba. Masih pakai laptop, pakai handphone aja. Coba. Di laptop dikeluarin aja Mas, di kelas aja. Keluar dari room meeting. Di laptop di. Oke. Ya, Pak. Tadi jawabannya apa Mas Ismail? Kalau objek itu adalah turunan dari kelas. Jadi di setiap kelas itu terdapat objeknya gitu. Coba CC sebutkan 10 tipe data dari database dan fungsinya. Tipe data Ya, yang ada di database beserta fungsinya. itu intelijen. Ya, untuk apa integer? Tipe data dalam database. Ya kan ada banyak tuh tipe datanya. Coba sebutkan 10 saja. Port, start, string, terus apa lagi? Boolean, intelijen, float, boolean, start, apa sih itu? Start ya, start. Terus sama gitu. Apa segitu, Kak? Oke. Mungkin untuk web sudah cukup. Nanti untuk Java dan semacamnya dilanjutkan oleh Pak Prana. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indra. Ke sesi berikutnya ya, Oke, untuk Java, apa sih Cel perbedaan antara kelas dan objek? Kalau kelas itu adalah blueprint dari suatu objek, sedangkan objek itu adalah instan atau hasil dari suatu kelas. Blueprint itu apa Cel? Blueprint itu ada cetak biru ya. Blueprint ya, cetak biru. Apa yang dimaksud cetak biru? Kan orang umum nggak tahu nih blueprint atau cetak biru ini apa sih Cel? Ya apa ya, sebutnya itu rancangan lah. Jadi Oke. kelas itu adalah rancangan. Bagus. Kemudian coba Cece sebutkan dan jelaskan 3
tiga karakteristik OOP. Tiga karakteristik OOP yang pertama yaitu enkapsulasi, yaitu pembungkusan. Yang kedua itu inheritance, pewarisan, dan yang terakhir itu polimorfisme. Apa itu? Polimorfisme itu adalah metode atau perilaku yang sama, tetapi implementasinya atau caranya itu berbeda, Pak. Oke, bagus. Kemudian 3 member kelas itu apa aja? 3 member kelas itu yang pertama variabel, yang kedua itu metode, dan yang terakhir itu konstruktor. Yang pertama, coba dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan access modifier. Access modifier. Ya. Modifier yang bisa diakses. Pas. Oke. Selanjutnya yang kedua, coba dan dijelaskan apa itu konsep MVC. PDO kayak MVC. Ya, coba. MVC itu terdiri dari model, view, dan controller. Model sebagai unit yang memainkan database, view sebagai unit untuk menampilkan data dan halaman. Terus Controller sebagai proxy atau jembatan dari akses clean ke view dan model. clean apa clean? Jadi yang control itu yang mengolah data dari view dan model, Kak. Oke, berarti Dandi sudah paham ya MVC ya. Dan coba sebutkan minimal 5 data primitif ya. Integer, double, float, char, text. Berempat. Bolehan, Pak. Boleh. Teks emang ada Jan? Text, aduh, kayaknya enggak sih, Pak. Coba. Ya, udah berapa tadi, Pak? 4. Kan ada 5 tapi termasuk teks. Teks ternyata bukan. Satu lagi apa? String bukan, Pak? Boleh nggak? String. Ya, ada kan string ya. Oke. Coba Jan sebutkan 3 member kelas ya. Member kelas. Yang pertama variabel, yang kedua method, yang ketiga special method atau konstruktor. Gunanya buat apa Jan? Ya, Pak. Gunanya buat apa? Konstruktor. Itu untuk memberi nilai. Kan special method, Pak. Memberi nilai Nilainya apa? pada metode di awal. Kemudian bedanya kelas dan objek apa sih? Kelas itu blueprint, Pak. Semacam apa ya, rancangan gitu. Sementara objek itu hasil nyata Hasil nyata dari kelas itu sendiri. Dari rancangan itu sendiri. Baik. Ya, Pak. Siap. Coba saya minta tolong Maulana sebutkan minimal 5 tipe data primitif. Data primitif itu long, integer, terus float, terus double. Ada lagi? String. Masuk apa string? Enggak. Lupa, ingat dulu apa ya?
4 Pak ya, satu lagi ya. Iya, satu lagi. Oh ini chart, kalau nggak salah chart. Oke, tar, benar. Bukan chart, apa namanya? Bait. Bait. Betul, bait. Oke, baik, Ya. boleh, baik. Oke, kemudian coba Maulana sebutkan 3 member kelas. Kelas. Array masuk nggak Pak array itu? Jangan nanya balik, jawab aja. Interface. Kalau nggak salah sih Pak interface, array sama ini, sama kelas. Kelas itu member kelas. Metode. Oke, metode 1, benar. Lagi, 2 lagi. Terus object oriented masuk nggak Pak? Enggak. Terus lagi. Lupa Pak, cuma metode doang ingetnya Pak. Oke. Coba sebutkan 3 karakteristik OOP. OP itu karakteristiknya pertama inheritance, Apa itu? pembungkusan. Pembungkusan. Nah, terus ya, Kalau sebutkan dan jelaskan 3 member kelas, Bro. 3 member kelas. Tiga member kelas maksudnya Pak? Ya, member kelas itu ada 3. Coba sebutkan. Member kelas itu kelas Pak. Oke, Pak. Kemudian coba apa sih bedanya looping for dan looping while? Kalau looping for itu proses pengulangan sampai kondisinya terpenuhi. Kalau looping while itu perulangan yang selagi kalau looping for perulangannya akan terus terjadi hingga kondisinya terpenuhi. Tapi kalau looping while itu perulangannya terjadi ketika kondisinya terpenuhi saja. Sama-sama terpenuhi itu. Gak ada bedanya. Pas gitu Pak. Oke. Nah, kita masuk ke Android ya. Ya. Coba Barja sebutkan minimal 5 life cycle activity di Android. Jauh 5 hidup. apa? 5 5 life jauh cycle. hidup. Ya. Yang pertama on create Ya. Sudah gunanya apa? untuk saat aplikasi mulai dijalankan. Oke. Ya. Yang kedua itu apa Pak? Ya, lanjut. Yang kedua itu on create on resume Ya, gunanya buat apa itu? on resume itu ketika aplikasinya berhenti dijalankan dan ingin dibuka lagi, Oke. itu on resume Pak. Kemudian apa lagi? Terus on stop Oke, apa itu? saat aplikasinya berhenti digunakan. Jadi Oke. ya, Kemudian itu yang keempat. yang keempat itu
create and resume and store on Santai aja, santai. mikir dulu Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Eh, Android, kalau kan Yunus mungkin tahu ya, untuk bikin aplikasi Android itu nggak cuma pakai satu cara ya, nggak cuma pakai Android Studio. Ya. Nah, ada yang namanya native apps, web apps, sama hybrid apps. Apa sih itu, Nus? Kalau apa Pak tadi, mohon maaf diulang. Apa sih native app, web app, sama hybrid app? Native application, web application, sama hybrid application dalam pengembangan aplikasi Android. Itu kalau misalkan yang native itu untuk mobile, yang untuk spesifikasinya untuk sistem operasi atau platform. Native aplikasi mobile yang spesifikasinya untuk platform tertentu gitu Pak. Apa itu? Seperti misalkan menggunakan SDK native, terus sebagai SDK native sebagai platformnya gitu Pak. Yang hybrid? Kalau hybrid itu kayak aplikasi mobile yang menggunakan standarnya itu standar web gitu Pak. Terus yang misalkan kita menggunakan aplikasi itu, tapi kita menggunakan aplikasi lain, misalkan kayak menggunakan GPS, menggunakan kamera, atau misalkan yang sejenis lah gitu. Oke, itu hybrid ya. Baik. Oke, sesi pertama akan dimulai oleh Kak Indra. Silakan. Oke, terima kasih Pak Prana. Sesi pertama ini ada pertanyaan seputar pemrograman web, ya Bar ya? ya. Oke, untuk soal pertama, coba Akbar jelaskan apa yang dimaksud dengan akses modifier. Modifier itu akses untuk bentar Kak. Pas Kak. Oke, pas. Oke, selanjutnya yang kedua, coba Akbar jelaskan tentang konsep MVC. MVC. MVC itu proses untuk proses MVC-nya ya Pak. Iya, coba jelaskan.
blank kak, pas kak. Oke. Selanjutnya yang ketiga, coba Akbar ini di HTML, kalau Akbar masih ingat ada beberapa istilah ya. Ada istilah tag, lalu ada istilah property, lalu ada istilah elemen. Ya. Iya, Kak. Coba Akbar jelaskan dan berikan contohnya. Apa aja tadi kak? Tag, property, dan elemen. Properti dan elemen. Kak, apa Kak? Properti dan elemen. Oh, untuk sesi pertama ini kok dari Aldi ya, masih ingat Dadi tadi soalnya. Oke, Aldi, untuk yang pertama ini berkaitan dengan pemrograman web ya. Untuk soal yang pertama, coba Aldi jelaskan tentang access modifier. Access modifier. Ya. Oke, Pak. Access modifier itu ada, kalau di web itu ada kayak 3 lah, Pak. Ya, apa? Kayak public, private, sama protected. Public sendiri bisa diakses baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Sedangkan si private itu hanya si penggunanya sendiri, hanya dia sendiri yang bisa mengaksesnya. Kalau protected itu di kelasnya sendiri sama keturunannya, Kak. Oke. Mungkin sebenarnya seperti itu, Kak. Berarti access modifier itu apa? Access modifier itu kayak sebuah kelas itu, Kak. Pembagian sebuah kelas. Oke. Soal selanjutnya, coba Aldi jelaskan apa yang dimaksud dengan MVC. MVC. MVC itu adalah sebuah kayak cara itu OP, kayak MVC adalah model apa interaksinya, Kak. Kayak penghubung, cara membuat apa tuh sintak programnya dari controller ke dari modelnya di apa tuh dibuat di controller, terus di apa tuh ditampilkan di view seperti itu, Kak. Oke. Misal gini, saya punya tabel mahasiswa namanya ya. Saya sekarang punya tabel namanya mahasiswa. Lalu Ana pengen menampilkan seluruh data mahasiswa. Kalau sekarang kita menggunakan konsep MVC, itu langkah-langkahnya gimana? Oh, gini, Kak. Kalau si tabel tadi itu kita buat di modelnya dulu, Kak. Dipanggil di modelnya dulu. Habis itu di model itu kita kan ketikkan di modelnya, terus di controllernya kita panggil si model. Kita panggil si model dan buat itu kondisinya, Kak. Kondisinya buat nampilin si model tadi, si tabel mahasiswa. Terus di view kita panggil si controller tadi agar dari tabel mahasiswa tadi yang di model agar ditampilkan di layar komputer, Kak. Oke. Atau HP lah gitu, Kak. Oke. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Baik, sesi pertama dimulai dari Java. Ya. Untuk soal pertama, coba jadi sebutkan minimal 5 tipe data primitif. Tipe data primitif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilangan integer, yang kedua adalah bilangan desimal, terus tipe data lain yang termasuk bilangan integer adalah tentunya bit, short, in, sama long. Adapun bilangan desimalnya yaitu float sama double. Sedangkan untuk tipe data lain adalah char sama boolean, Pak. Oke.
Kalau perbedaan kelas dan objek apa tuh? Apa Pak, boleh diulang Pak? Perbedaan kelas dan objek. Kelas dan objek. Kelas dan objek. Oke, selanjutnya di HTML, Lilana. Itu dia terkenal ada beberapa istilah ya, ada tag, ada property, ada elemen. Nah, coba Lilana jelaskan tuh apa itu tag, apa itu property, dan apa itu elemen. Properti itu atribut bukan sih Kak? Nggak tahu apa tuh property. Ya elemen itu yang akan kita tampilkan di ininya, di halaman webnya. Misalnya elemen elemen input itu akan nantinya di halaman webnya akan menampilkan form input. Nah itu nanti ada atributnya tuh banyak ya, ada nanti tipenya bisa kita definisikan, misalnya bisa tipenya number, bisa nanti inputnya berupa teks atau berupa ya apalah itu nanti, atau misalnya elemen table, nanti kita akan menampilkan table ya, atributnya ya banyak, bisa mengatur alignment apa, dan juga bisa mengatur style. Properties tuh apa ya, properties atribut kan ya, properties tuh segala sesuatu yang ada di ininya, di elemen, yaitu atribut. Terus ya bisa mempunyai kelas juga, mungkin kelas dan ID seperti itu kan. Kalau tag sama elemen itu sama kan, jadi tag misalnya tag A itu nanti untuk link, untuk redirect link menuju suatu link, atau bisa juga menuju link suatu ID atau mengarah ke apapun, itu A. Misalnya tag, apalagi tag img itu untuk mengambil gambar, tag atau elemen img itu untuk mengambil gambar. Coba kamu sebutkan dan jelaskan 3 member class pada Java. Member class. Ya, member class di Java. Itu Pak, kalau dasar itu privat, public, privat, sama default. Itu bukan Pak? Gak tahu saya. 3 member class itu apa? Menurut kamu public sih? Public, privat, default. Oke. Kemudian kira-kira bedanya kelas dan objek apa sih? Kalau kelas itu suatu tempatnya atau wadahnya dalam mengisi itunya apa tuh struktur kelasnya lagi. Kalau yang objek itu rangkaiannya dalam pemrograman. Rangkaiannya dalam pemrograman. Ya. Kira-kira kamu tahu nggak 3 karakteristik OOP pada Java? Karakteristik OOP. 3 karakteristik OOP pada Java. Itu ciri-cirinya apa gimana Pak? Karakteristik yang OOP tuh sudah terkenal dengan 3 karakteristiknya. Ya. Apa tuh? Kira-kira apa tuh? Ya boleh, kalau bisa dibilang ciri-ciri mungkin. Ya. Ya, ciri-ciri OOP itu apa? OOP itu yang orientation khas, yang ya
logaritmi. Ya. Nah, itu ada khasnya tuh tiga karakter. Ciri khasnya tuh ada 3 dari OOP. Nah, kira-kira apa sih? Dalam OOP itu tahu ya? Pas. Pas Pak, lupa Pak. Pas. Nah, saya bahas tentang tipe data di. Ya, kita tahu tipe data primitif kan? Primitif. Kalau primitif itu ya seperti kayak string, chat, float. Jangan disebutin. Saya nanya primitif itu apa sih? Tipe data primitif itu apa sih? Tipe data primitif itu tipe data yang bisa dimasukkan oleh huruf ataupun angka, tapi tidak boleh koma itu Pak. Oke. Oke, selanjutnya di semester 2 juga Basit sudah belajar tentang framework. Nah, framework itu menganut konsep MVC. MVC itu apa? MVC Ah, nggak tahu Pak. oke, MVC nggak tahu. Oke, selanjutnya sudah dipelajari juga seputar dengan database. Coba Basit sebutkan 4 database server yang Basit ketahui apa saja. MySQL, Ya, satu. Terus? SQLite, Ya, terus? Baru 2. apa tuh namanya, HPMyAdmin, PMadmin. Terus? ya SQL injection ya kalau itu. Oke, SQL injection. Berarti ada 4 tadi ya. SQLite, MySQL, SQL injection, dan PHPMyAdmin. Itu kalau menurut Basit. Oke. Oke, selanjutnya terkadang kita membuka sebuah website di komputer ataupun di PC dengan kita membuka sebuah website di HP, itu tampilannya berbeda. Itu kira-kira kenapa itu? Itu kurang responsif Pak. Kurang responsif. Pembuatan webnya kurang responsif. Maksud dari responsif itu apa? Jadi di website itu menyesuaikan diri sendiri gitu. Kalau misalkan di HP ukurannya menyesuaikan diri sendiri. Kalau misalkan di HP ukurannya kecil, ngikutin HP gitu. Kalau misalkan ke komputer, ngikutin komputer. Fleksibel gitu, sesuai dengan platformnya. Oh, kayak gitu ya. Oke, coba Basit selanjutnya sebutkan 10 tipe data yang ada di database beserta Tipe fungsi. data. Ya, beserta fungsinya. Tipe data yang di database beserta fungsinya. Sebutkan 10. Budi mungkin masih ingat dengan tipe data primitif ya Bob? Tipe data primitif. Apa itu Bob? Tipe data primitif ya. Tipe data primitif itu ya tipe data bawaan. Tipe data bawaan. Ya, Apa aja tuh Bob? ledger, Sama fungsinya Bob? tipe data sama fungsinya Pak. Ya, sebutin aja, sebutin tipe data ya sama fungsinya. Ledger itu untuk menampung nilai berupa angka. Apa aja Bob? Sebutkan 4 Bob. Oh, string, char, sama boolean. Ntar buat apa Bob? Char untuk kayak cuman huruf doang Pak. Huruf. Oh, kalau string? String untuk menyimpan teks. Jadi kayak Nggak boolean? kalau boolean tuh cuma nyimpan
2, true or false. Oke. Kemudian apa sih Bob bedanya kelas sama objek? Kelas sama objek. Ya, bedanya apa? Kalau objek itu, contoh kalau kelas itu dia di dalamnya itu ada kayak apa ya? Contoh nih, ada kelas Mahasantri. Terus di dalamnya ada nama, NIP, sama umur misalnya. Nah, Ya, sementara objek itu kita bikin objek sama dengan Mahasantri. Terus kan Mahasantri kita bikin objeknya contoh Bobby. Jadi Bobby itu sebagai objek baru yang diberi nama melalui variabel-variabel yang ada di dalam kelas Mahasantri tadi. mari ya. Insya Allah Pak. Edra udah siap? Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan uji komprehensif yang kedua, ya. Jadi nanti Fahri hanya tinggal menjawab saja, ya. Mohon disiapkan alat tulisnya. Ya Pak. Nanti akan ada 3 sesi pertanyaan. Ada pertanyaan tentang web, tentang Java, dan tentang database. Ya. Nah, di sini Fahri untuk setiap mata kuliah Fahri diperbolehkan kalau paling nggak tahu bilang aja nggak tahu, gitu ya. Karena ada pertanyaan terus